setelah mendaftar berapa lama baru dipanggil? 3. 3 bulan. 3 hari apa 3 bulan? 3 bulan guys. Jadi memang masuk di IMIP itu tidak gampang ya. Halo, assalamualaikum, mana sumuraka, sambene semuanya, semoga sehat semuanya, semoga malapu-lapu. Dan teman-teman semangat selalu yang masih sementara berjuang. Ya, ada yang masih berjuang, ada yang masih menunggu. Dan teman-teman yang sudah sebulan kerja selama ini, yang sudah mungkin mendapatkan gaji, ada yang sudah full, ada yang belum full. Jadi syukuri saja, nikmati, dan semangat selalu untuk kedepannya. Jadi teman-teman, oke, beberapa hari ini saya nggak buat video karena berhubung saya banyak kerjaan, sibuk, dan juga HP saya error. Jadi teman-teman, welcome back kembali. Jadi selamat datang kembali di channel ini, dan di sini saya akan berbagi informasi-informasi lain yang mungkin teman-teman bisa butuhkan sebagai referensi ya. Jadi guys, perlu yang kalian tahu, yang seperti biasanya yang kalian baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di subscribe. Dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika ada video terbaru dari saya. Dan teman-teman bila berkenaan juga bisa mengikuti Instagram saya di sini, dan juga kalau misalnya kalian pengguna TikTok, kalau misalnya kalian tidak pakai Instagram, kalian juga bisa komen-komen saya di TikTok atau follow juga di TikTok saya ya. Oke teman-teman, semangat selalu. Jadi apalagi di sini saya banyak akan membahas tentang komentar-komentar kalian semuanya yang selama ini ya kalian bingung-bingung ya. Jadi teman-teman simak dan tonton video ini sampai selesai agar kalian tuh selalu tidak jadi salah paham ya. Oke, kita lihat komentar-komentar. Pertama di sini saya melihat ada beberapa komentar di sini. Tunggu ya guys. Jadi teman-teman banyak sekali komentar yang masuk dan memang harus harus dijawab ya, karena teman-teman mungkin tidak sempat melihat komentar saya. Dan juga mau pulsa gratis, token PLN gratis, sampai emas gratis, makan. Jadi ada di sini ya. Oke. Yang pertama ada 6 3 ya. Nah, tunggu sebentar guys jaringannya. Jadi selamat ya buat Uli Raja Petani. Wow, Raja Petani. Raja berarti ada ratu ya. Raja Petani ya. Alhamdulillah bang, saya sudah dapat panggilan interview kemarin tanggal 2. Tinggal tunggu SMS tes MCU. Tinggal tunggu SMS tes MCU-nya masuk. Nah, jadi disinilah perjuangan itu kalian benar-benar harus konsisten ya, dan waktu. Jadi harus kalian juga penuh-penuh banyak bersabar ya. Jadi inilah seperti ini dari Uli Raja Petani ini, senantiasa bersabar menunggu panggilannya hingga kini sudah melakukan interview dan psikotes dan juga verifikasi berkas pertama ya. Jadi mungkin ini tinggal menunggu MCU-nya. Semoga cepat ya, semoga cepat dipanggil ya. Semoga rezekinya cepat. Jangan lupa jaga selalu kesehatannya. Kalau bisa selalu minum banyak vitamin dan juga minum susu beruang, itu bagus. Oke, komentar kedua, bang kerja di sana ijazah ditahan kah sama perusahaan? Guys, di PT IMIP itu kalau kita masuk, kita sudah tanda tangan kontrak, itu tidak ada namanya penahanan ijazah.
adanya juga ditahan itu namanya SKCK ya. Jadi aslinya nanti itu ketika kalian sudah induksi berkas ya, induksi berkas itu nanti SKCK-nya yang asli itu diambil ya. Nah itu karena memang itu kan cuma jangkanya kayaknya cuma 6 bulan, jadi memang perusahaan ngambil karena itu dokumen penting itu dari pihak kepolisian ya. Nggak ada maksud apa-apa sih ya, memang ya lagian juga kalau itu mau disimpan itu buat apa ya kan. Jadi itu ditahan. Terus komentar next ya, kita lihat komentar lagi. Sabar. Jadi di sini harus lihat pesannya gitu guys. Bang, berapa lama baru ada pemanggilan interview? Ya kalau setelah daftar sih tidak tentu ya guys ya, tidak tentu. Kadang, aduh, mataku kok kayak bintilan gitu ya guys. Mungkin sering di TikTok main kedip-kedipan gini. Tunggu guys, rapi-rapikan dulu nih rambut yang jelek. Jadi berapa lama? Kadang nggak tentu. Kadang kalau rezeki kita tuh cepat. Kadang seminggu habis daftar langsung dipanggil. Kadang juga 1 bulan, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan. Ingat, saya dulu 4 bulan baru dipanggil guys. Ya nyatanya karena buah dari kesabaran itu adalah manis. Yes, ya gitulah. 4 bulan saya, jadi jangan heran kalian kalau baru 2 bulan, baru sebulan mendaftar udah gondok nunggunya gitu. Jadi teman-teman harus semangat ya selalu ya. Tidak semua itu instan. Terus next, komentar next ya. Assalamualaikum Kanda, kalau semisal kita sudah minat terus ambil operator, apakah bisa dipindahkan ke umum? Waalaikumsalam Anas Bim ya, Anas Bim dari komentar Anas Bim. Jadi kalau sepaham saya sih gini, kalau misalkan kalian meminat operator dan kalian sudah diterima, ya kalian akan rugi kalau misalkan berpindah ke umum. Rugi karena operator bisa dibilang lebih besar dan lebih besar gitu, rugi. Tapi kalau misalkan baru mendaftar, misalnya kalian ngambil peminat operator, terus kalian mau pindahkan ke umum, itu bisa dirobak, masuk di link webnya, kalian robak aja, kalian edit ulang gitu, baru simpan. Paham ya sampai di situ? Terus dari Dam lagi, ini Dam ya, DAMN. Harus buka rekening baru di Morowali kah kalau kerja di IMIP? Dan bank apa dipakai untuk gajian di PT IMIP? Ya sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan apa yang saya tahu. Jadi perusahaan di IMIP itu memberikan gaji upah kerja itu melalui transfer ke rekening, beberapa rekening, dan terbagi berbeda-beda guys, tergantung divisi mana yang ngambil kalian. Contohnya misalkan nih ITSS ya, ini satu saja, ITSS itu memakai Bank BRI, ada juga Bank Sulawesi Tengah, dan ada juga sih departemen yang memakai Bank Mandiri. Nah itu guys, jadi tidak semuanya. Jadi nanti kalau kalian sudah induksi berkas, akan dikasih tahu buat rekening apa, atau nanti kalian bisa tahu ke teman-teman yang lain atau yang senior di dalam. Kalau misalnya kalian ngambil divisi mana, itu kalian rekeningnya apa, dan diwajibkan untuk membuat rekening di Morowali, ada di daerah Korea ya, daerah Korea dekat Bahodopi sana ya, dekat aja. Jadi kalau misalnya gini, biar tidak mengantri lama-lama, kalau pengalaman saya kemarin waktu itu ya, bulan 4 kemarin,
kita cuma bawa fotokopi NPWP dan fotokopi KTP ya, sama uang 100.000. Nanti kita titip ke satpamnya, nanti diserahkan kepada pihak banknya, jadi pihak CS-nya ya, customer service bank. Nanti yang dibuatin besoknya. Kalau misalnya besok kalian datang ngambil, kalian datang. Kalau misalnya lusa disuruh datang, kalian datang lusa gitu. Nah gitu, seperti itu. Nanti kalau misalkan, karena itu nanti akan diinput secara otomatis oleh bank, oleh perusahaan ya, mereka kerjasama. Jadi kalian yang pakai nomor HP, pakai Gmail di pendaftaran link, dan juga nomor HP itu nanti kalau bisa jangan diganti-ganti, karena itu semuanya akan dipakai di dalam, baik itu dipakai secara komunitas pekerjaan atau juga mungkin antara divisi atau antar sesama di divisi itu komunikasi dengan atasan itu melalui WA ya. Terus apalagi? Terus nih Bang, kalau sudah tahap registrasi atau induksi dan belum sempat hadir, itu bagaimana Bang? Apakah tunggu panggilan selanjutnya? Ini dari komentar Haryanto Arbi. Gimana ya? Kalau induksi sih kayaknya sih, pokoknya intinya gini, kalau kalian sudah lewat dari MCU, itu bisa dibilang sudah 70% lulus kalian. Cuman kalau sudah di di tahap induksi itu lebih apa ya, lebih gesit lah, lebih konsisten, lebih semangat gitu, karena di situ sudah tahapnya menanti, tinggal beberapa langkah kalian sudah kerja gitu. Kalau misalnya tidak hadir sih, kalian mungkin bisa datangi langsung HRD-nya di kantor IMIP dan tanyakan apa masalah kalian. Kalau memang ada masalah, kendalanya di mana, atau BPJS-nya masih ada tunggakan harus diselesaikan dulu, itu kayaknya ada toleransi, ada kayaknya itu begitu. Ya mungkin aja itu jadi solusi jalannya gitu ya, karena saya juga bukan HRD, bukan tahu segalanya gitu. Oke, Indam tema komentar ya di Sangat Tirtayasa. Ada yang nonton Tirtayasa? Ini komentarnya ya. Bang, kalau karyawan yang pakai seragam warna orange itu posisinya sebagai apa Bang? Yang warna orange itu saya sudah balas kemarin ya di komentar. Itu warna orange, yang elem-elem orange itu safety first. Apa sih? Safety. Dia bagian keselamatan kerja. Kalau misalnya dia ngawasin pekerja di dalam, sambil dia mengontrol kalau ada misalnya sakit, ada misalnya kecelakaan kerja. Jadi mereka itu yang bergerak langsung menelpon misalnya pertolongan pertama, atau dia apa istilahnya ya, misalnya kita kalau mau dilarikan ke klinik, dia yang nelpon itu kendaraannya atau ambulans ya maaf nih ya. Gitu. Jadi bagian, dan dia juga yang suka misalnya bagian absen di dalam, sama juga cek suhu setiap hari mau masuk kerja, pulang kerja, bagian safety ya. Kalau di tempat saya nggak tahu sih kalau tempat lain ya. Terus komentar seterusnya, nah di sana dari JRF, siapa ini? Siapa nama ni Rusdi? Kena tengok kau dengar suara awak dekat sini, komentar awak ni macam mana, bagaimana bagaimana jika kita ketinggalan bus? Apakah nunggu bus lagi atau bagaimana? Nah guys, di IMIP itu ada beberapa jalur untuk masuk ke dalam divisi atau departemen atau area kerja kita. Ada pos 1, ada juga pos 2, pos 3, dan juga di jalur bandara ya. Kalau misalnya ketinggalan bis, ada lagi nanti bis gitu. Banyak sih bisnya, nunggu aja. Yang penting kamu sudah jangan lewat. Misalnya nih, jam kerja jam 8, kalau bisa jam 7 tuh mulai dari jam 7 tuh udah stay di
halte bis gitu. Begitu. Banyak bisnya gitu. Apalagi sudah berapa menit nih? Videonya udah berapa menit? Sorry guys. Oke teman-teman, itu aja teman-teman, semangat selalu. Nah yang kemarin ya itu nanti di lain waktu kesempatan saya bahas-bahas lagi komentar-komentar kalian yang lain. Dan ini teman-teman kemarin yang nanya kos-kosan. Sebenarnya kos-kosan saat ini tuh banyak di tempat-tempat di mana juga yang sementara dibangun. Cuman kalian kalau bisa yang sudah di tahap induksi, kalau bisa ambil segera cepatnya. Kalian booking cepat karena di sini tuh sistemnya baru setengah jadi orang sudah booking gitu. Kalau bisa sih numpang dulu sama teman-temannya, nah gitu. Numpang dulu sama teman-temannya atau siapa gitu untuk sementara waktu sambil ini gitu, sambil mencari kos-kosan. Ya banyak sih kos-kosan, cuman ya tergantung kualitas, tergantung tempatnya. Kalau bagus ya mahal juga ya. Standar seperti yang saya tempati ini 1.500.000 saya 2 orang. Nah kita sia-sia lah, namanya sia-sia. Apa sih kongsi-kongsi ya, kongsi-kongsi. Apa sih namanya bahasa Paloponya itu patungan ya. CCR. CCR. CCR gitu. Biar murah gitu. Oke baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah stay tune selalu di channel YouTube saya Jaka Basten. Di sini informasi selalu berbagi buat video motivasi, inspirasi dan juga referensi buat teman-teman. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa menjadi pedoman, apa sih, panutan. enggak canda. Semoga ini bermanfaat aja loh buat teman-teman yang di luar sana yang masih ingin tahu, yang ingin penasaran, yang ingin melamar di PT IMIP. Silakan kalian juga bisa DM langsung ya di IMIP Official Instagram dan Facebook, dan juga YouTube-nya ada IMIP Official. Segala informasi yang saya dapat itu semua dari IMIP Official, dan juga sebagian pengetahuan saya dapat dari teman-teman yang lain. Oke teman-teman, kurang lebih mohon maaf, dan bila ada kata salah, menyinggung atau apa dan lain-lain semuanya saya minta maaf. See you next video. Kurang semangat. Bye bye.